Halo, perkenalkan nama saya Gabriela Jennifer Sandi dengan NIM 182230092 dari K02 dan di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian tengah semester saya untuk mata kuliah Teknologi Sistem Terintegrasi. Di mana di sini saya mengambil suatu aplikasi yaitu bernama Letterbox. Letterbox ini merupakan suatu platform di mana dia berfokus pada social discovery dan case creation, di mana fokus tersebut tuh merupakan cara komunitas dalam mengkurasi, menilai, dan merekomendasikan suatu film. Nah, proses ini tuh difasilitasi melalui beberapa fitur seperti review, sistem rating, dan juga kurasi berupa list, tag, dan juga mekanisme penanda spoiler. Nilai utama dari platform ini terletak pada pengambilan API dari TMDB dan juga OMDB. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa inti bisnis platformnya adalah membangun suatu taste graph di mana graph ini bertujuan untuk membuat penemuan film menjadi semakin relevan dan juga semakin personal. Oke, alasan pemilihan domain berdasarkan prinsip DDD adalah karena domain ini memenuhi core domainnya, di mana core domain itu merupakan bagian yang paling membedakan bisnis dan menyerap kapasitas desainnya dengan terbaik. Nah, pertama terdapat ubiquitous language yang dapat dengan mudah dibangun dan disepakati antara tim dan pemangku kepentingan. Yang kedua adalah strategic design, di mana ini memungkinkan pemisahan bounded konteks secara tajam. Dan bounded konteks ini pertama adalah kurasi yang merupakan core domainnya dan juga terdapat social graph yang mengkurasi seperti kayak fitur like, relasi atau follow dan juga feeds. Nah, bounded konteks ketiga adalah katalog integration di mana ini tuh nanti berfungsi ke interface dari TMDB atau juga OMDB-nya. Oke, selanjutnya adalah konteks mapping yang diterapkan menggunakan pola Open Host Surface, di mana OHS ini dikombinasikan dengan domain events. Contohnya, nanti misalnya dari review created, atau kita membuat satu review dari konteks kurasi, dan itu tuh bisa dipublikasi. Dan event ini kemudian bisa dikonsumsi oleh orang-orang di social graph untuk memperbaharui feed-feed mereka. Nah, nanti akan terjadi suatu hubungan antar konteks tanpa adanya tight coupling. Keempat adalah pada tactical design-nya, di mana entitas dan agregatnya seperti review dan list itu saling menjaga konsistensi satu sama lain. Agregat review ini memiliki invariance seperti format rating dan juga outrun spoilers, sedangkan list itu kayak ada list item. Nah, yang kelima adalah pemilahan antara core, supporting, dan generic domain menjustifikasi fokus pengembangan di mana creation itu ditetapkan sebagai core domain karena menjadi sumber dari diferensiasi utamanya. Social graph itu berperan sebagai supporting dan catalog itu sebagai generic domainnya. Kombinasi dari seluruh hal yang telah saya sebutkan tadi menghasilkan sebuah model domain yang kaya akan aturan bisnis. Sehingga modelnya itu jadi terstruktur. Selanjutnya adalah identifikasi subdomainnya, di mana di sini terdapat 4, namun yang saya pakai hanya 3. Yang ketiga itu adalah curation, social graph, dan juga movie catalog integration. Curation ini menjadi core domainnya, social graph menjadi supporting, dan juga movie catalog menjadi generic domainnya. Di sini kita bisa melihat bahwa di creation itu user membuat review, rating, list, dan juga tag film, sedangkan movie catalog itu seperti mengambil metadata film dari API eksternal, dan juga social graph itu kayak kita memfollow user lain, meng-like, dan juga mengenerate suatu feed. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail terkait creation subdomain ini. Nah, secara spesifik, dia itu merupakan jantung dari platformnya, karena disinilah di mana taste graph-nya itu terbentuk dan dikelola. Nah, di sini tuh nanti user bisa menerapkan sistem rating antara 0,5 sampai 5. Dan juga terdapat kebijakan spoiler dan aturan mengenai komposisi film yang akan dikurasi. Nah, selanjutnya itu terdapat juga apa namanya fungsi dan tanggung jawabnya di mana dia mengelola proses penulisan ulasan, dia memfasilitasi pembuatan curated list dan juga menangani fungsionalitas suatu konten sebagai ditandainya dengan suatu spoiler. Nah, selanjutnya adalah social graph di mana dia tuh bertanggung jawab dalam menangani hubungan antar pengguna. Jadi sangat sosial di mana hubungan antar pengguna itu diatur di sini. Terakhir adalah movie catalog seperti yang telah saya bilang tadi di mana dia tuh terintegrasi dengan API eksternal yaitu The Movie Database dan juga Open Movie Database.
database. Nah, selanjutnya adalah identifikasi bounded context untuk subdomainnya, di mana di sini kalau di review itu ada aggregate root-nya sebagai aggregate review dan juga aggregate list. Selanjutnya ada juga value objects atau VO yang terdiri dari rating, spoiler flag, tag set, dan juga slug atau teks unik untuk diformat untuk diidentifikasi URL. Nah, di sini kita juga bisa lihat bahwa terdapat batasan dari si curation ini di mana dia itu bertindak sebagai single source of truth. Dia hanya menyimpan referensi asing ke film, misalnya film referensi, dan tidak menduplikasi data eksternal. Dia juga pengambilan datanya melalui bounded context catalog. Jadi dia dilarang memanggil API eksternal secara langsung. Dan juga logika follow, like, atau fit-nya tidak ditangani di sini, karena itu menjadi tanggung jawab yang bounded social graph. Nah, di bonus social graph ini berarti dia memiliki tanggung jawab untuk mengkonsumsi domain events seperti review, created dan list published, dan juga dia mempublikasikan events internal kayak user followed atau reviewnya di like dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada batas tanggung jawabnya, yaitu hanya memiliki otoritas atas data relasi sosial dan tidak boleh memodifikasi data ulasan atau daftar, karena data tersebut dianggap immutable dan menjadi bagian dari konteksnya si curation. Terakhir adalah movie catalog, di mana seperti namanya dia menampilkan katalog-katalog film atau movie-nya, dan dia batasan tanggung jawabnya adalah dia tuh satu-satunya yang dia diizinkan memanggil API eksternal seperti TMDB, OMDB, ataupun YouTube. Dan jadi selain dari si movie catalog integration ini, kita tidak boleh memanggil API eksternal. Oke, ini merupakan gambaran dari main entities dan value object-nya yang telah saya gambar dalam bentuk class diagram. Di mana di sini kita bisa lihat ada user di sini dan film di sini sebagai film ID dan user ID, dan di sini ada dua agregat root yaitu review dan juga list. Di mana si root ini kita bisa lihat listnya itu ada list ID yang terkonek dengan user ID-nya dan juga author ID di sini dengan review. Dan film ini juga terkonek dengan film referensi serta si value objects ini mendukung si rating dan juga spoiler flag-nya. Oke, selanjutnya adalah keuntungan dan tantangan dari penerapan DDD ini. Keuntungannya yang pertama adalah dia tuh memiliki kemampuan untuk memfokuskan pengembangan secara langsung ke core domainnya. Jadi dia memberikan nilai bisnis terbesar yaitu kurasi sosial seperti rating dan juga curated listnya. Dan dia tuh misahin domainnya dalam bounded context yang jelas yaitu curation, social graph, dan movie catalog integration yang telah saya sebutkan tadi. Jadi dia tuh bisa menghindari adanya miskomunikasi di dalam tim dengan menerapkan ubiquitous language-nya. Oke, tapi meskipun bermanfaat, terdapat satu tantangan di mana dia tuh ada potensi peningkatan kompleksitas dalam koordinasi antar tim. Karena pengembangan fitur baru itu mungkin membutuhkan interaksi yang melintasi beberapa bounded context. Jadi untuk mengelola interaksi ini harus secara efektif dan dibutuhkan desain dan implementasi seperti domain event ataupun konteks mappingnya tuh udah harus matang dulu. Jadi dia tuh akan menyediakan struktur sistem yang kuat, tapi implementasinya tuh harus disiplin, kalau enggak tim pengembangannya akan kewalahan sendiri gitu. Oke, selanjutnya ada integrasi API publiknya, di mana seperti yang saya telah bilang tadi, ada terdapat tiga, yaitu TMDB, OMDB, dan juga dari YouTube. Di mana TMDB ini bisa kita lihat ini mengenerate hasil film, sedangkan kalau misalnya OMDB itu mengenerate ratingnya, misal dari Rotten Tomatoes dan lain sebagainya. Dan juga yang terakhir adalah dari YouTube, dia ngambil trailernya. Jadi dia mengambil API trailer dari suatu film, di mana di sini bisa kita lihat Spider-Man Into the Spider-Verse, dan nanti dia akan ditampilkan di platformnya. Nah, selain itu, ini adalah JSON, contohnya misalnya endpoint-nya adalah get ini, dan juga API key-nya apa, dan dia akan mengambil string JSON berupa title-nya, year-nya, rated, release, dan lain sebagainya. Oke, terakhir. Skenario bisnisnya, di mana di sini kita bisa lihat bahwa interaksi yang paling krusial dalam platform itu terjadi dalam dua konteks utama, yaitu curation context sebagai core domainnya dan juga social graph context sebagai supporting domainnya. Selain itu, di sini kita bisa lihat di mana skenario bisnis yang realistis itu kalau misalnya seorang pengguna, misalnya namanya Jenny, mempublikasikan sebuah ulasan baru untuk film tadi, misalnya Spider-Man Into the Spider-Verse, dan dia kasih rating bintang 4,5 atau 4,5.
Dan seluruh proses ini divalidasi penyimpanan dan ulasannya di dalam curation context. Namun, setelah ulasan tersebut berhasil dipublikasikan, muncul kebutuhan bisnis baru di mana platform itu harus memberitahu semua pengikut si Jenny ini tentang aktivitas yang telah dilakukan. Nah, disinilah si social graph-nya berperan, di mana si curation, informasi dari curation itu harus disampaikan ke social graph melalui dua tindakan, yaitu entry feed dan juga notifikasi. Hasilnya adalah setiap pengikut dari Jenny ini akan melihat ulasan baru bahwa dia telah menampilkan suatu ulasan terhadap suatu film baru gitu. Oke, konteks mapping patternnya. Untuk memfasilitasi skenario tadi, kita memerlukan sebuah OHS atau Open Host Service dan juga domain events yang secara efektif mengimplementasikan pola publisher dan subscriber. Di mana dalam pola ini, creation context itu bertindaknya sebagai publisher. Jadi dia terbuka mempublikasikan domain event setiap kali ada perubahan bisnis yang signifikan. Sedangkan si social graph context itu sebagai subscriber. Nah, pola ini tuh dipilih karena dia tergantungannya rendah atau loose coupling. Jadi dia nggak saling bergantung secara langsung. Dia tuh nggak perlu tahu siapa sih pengikut si Jenny itu atau bagaimana logika feednya bekerja. Tapi intinya ada kontrak event yang telah disepakati gitu. Dan juga scalability-nya itu cukup baik. Dan dia selaras dengan desain strategi DDD di mana dia tuh berfokus pada logika bisnis inti tanpa ikut campur sama pendukung ataupun penyebaran sosial lainnya. Oke, terakhir domain eventnya di mana untuk mengimplementasikan tadi pola subscriber dan juga publisher itu kita memerlukan sebuah domain event. Contohnya review created di sini. Dan event ini membawa muatan data payload, nanti isinya ada review ID-nya, author siapa, filmnya apa yang di-rate, ratingnya berapa, spoiler kah ada, ataupun tidak ada spoiler, dan juga creatednya kapan, hal ini dipublikasikan gitu. Nanti akan berupa string JSON seperti ini, dan akan dipublikasikan. Nah, melalui pendekatan ini, creation context dapat menyelesaikan tanggung jawab utamanya dalam membuat ulasan, sementara si social context graph dapat bereaksi secara independen dan asinkron untuk mengelola feed sosial dan menjaga kedua domain tetap terrelasi dan juga fokus. Sekian dari saya dan terima kasih.